Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibunda Haja Ade ini yang sambutannya. Ibu-ibu yang saya hormati, berhubung Bapak Ustadz dan tengah-tengah kita, mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zainal Arifin. Kepada beliau dipersilakan dengan hormat. Baru ngopi. Ya, sembari Pak. Mantap. Mantap masih hangat. Ya, Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama aja ini. Sama. Sekarang udah gak ada yang mendem katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bitabshirin lil mu'minin. Arsala rasulahu basyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Salawatullah wa salamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasofahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Wa qala aidan, man amana billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan segenap para alim, para ulama, jami'il aulia Allah, para kekasih Allah, baik yang masyhur maupun yang mastur, yang terkenal maupun yang tak mau dikenal, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, seluruh penjuru dunia, bahkan yang tersembunyi, bahkan yang menyamar, banyak orang alim ulama. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya, amin Allahumma amin. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama, orang tua kita, Bunda Ustazah Lilis Tisnawati, yang mudah-mudahan beliau diberkahi umurnya dalam keadaan sehat walafiat dan dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal. Juga yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ketua Majlis Taklim kaum ibu, Ibu Hajah Ade Imelia Priyadi, yang mudah-mudahan beliau juga berkah umurnya, sehat walafiat, Allah kabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal. Juga seluruh staf jajarannya, pengurus Majlis Taklim kaum ibu Masjid Az-Zuhud yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, Pak. Insya Allah mudah-mudahan Allah muliakan hidupnya, amin.
juga MC pengatur acara kita yang alhamdulillah dari orang bakti nih. Oh, masih di aku orang bakti ya. Mudah-mudahan berkah sehat walafiat, amin. Juga Kori kondang kita ya, mudah-mudahan dengan suara emasnya bisa mengetuk pintu hati kita akan cinta selalu kepada Al-Quran dan menambah gairah semangat kita untuk selalu membaca dan mempelajari Al-Quran, amin ya Rabbal. Juga jamaah yang selalu istiqomah, yang mana sudah 1 bulan bahkan lebih baru berjumpa kembali di Mustaklim Az-Zuhd ini, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang malam hari ini hadir maupun yang belum sempat hadir karena berhalangan dan uzur. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Rabbal. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha luhur lagi maha ghafur, Allah yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang yang kasih sayangnya tiada terbilang penuh dengan belayang sayang. Salawat dan iring salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga sahabat dan kita semua selaku pengikutnya yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat yang alhamdulillah masih mendengar speaker masjid ini, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam bimbingan dan naungan barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam Jumat Setul Ayam yang penuh barokah ini pertemuan kajian taklim perdana sekaligus pembukaan majelis taklim malam Jumat. Betul ya? Bu Haji udah dibuka belum? Belum. Baru malam ini kan? Iya. Iya. Sekaligus halal bihalal. Halal. Ya. Dengan tema menjaga nilai-nilai takwa dan fitrah pasca Ramadan. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari setelah bulan Ramadan kita bisa dan mampu menjaga nilai-nilai takwa yang sudah Allah berikan, yang sudah kita raih selama bulan suci Ramadan, yang tujuannya adalah membentuk karakter orang-orang yang bertakwa. Betul apa betul? Bagaimana caranya setelah Ramadan lewat kita bisa meningkat imannya? Ini yang pertama. Karena kalau kita melihat Ramadannya dia diterima atau tidaknya ibadahnya selama 1 bulan, maka lihatlah setelah Ramadan bulan Syawal. Syawal itu maknanya adalah peningkatan. Pantas ulama hakikat berkata, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Gak ada musiknya sih ya. Laisal idu liman labisal jadid, bukanlah hari raya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang mengenakan pakaian yang serba baru dan mewah. Namun innamal idu liman ta'atuhu tazid, hari raya itu, hari kemenangan itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang taatnya bertambah, pengabdiannya bertambah. Bertambah atau tidak kita setelah Ramadan peningkatan iman kita. Caranya bagaimana? Untuk menjaga nilai-nilai takwa yang sudah kita raih dan bisa terbukti bahwa kita diterima ibadah selama bulan Ramadan. Bu, kita diajarkan bulan Ramadan pembiasaan dalam bulan Ramadan. Ibu sudah paham dan hafal. Ayo kita bahas. Ini cukup nggak waktunya ya? Ya udah dipakai gigi 4 aja dah, singkat-singkat aja. Yang pertama, biasanya kita bulan puasa Ramadan biasanya ngapain, Bu? Yang pertama, tarawih. Ya tarawih, betul, bagus.
Tarawih mengajarkan kita supaya ingat sholat malam. Ada sholat sunnah pada malam hari. Bahkan sholat tarawih di bulan Ramadan dikerjakan pada pukul jam 12 malam di Mekah Al-Mukarramah. Udah pernah ibu ngerasain tarawih di sana? Belum? Mau? Belajar latihan dulu ya jam 12 malam di sini. Ya Allah, boleh mengerjakannya. Artinya apa? Selesai Ramadan kita bertambah apa? Tahajud walau rakatain, walaupun hanya 2 rakaat. Kan jelas ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi, silakan nabinya. Agak-agak serak, sorry, maaf. Alhamdulillah ya Allah, masih aman. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan, ibadah sunnah, yang mana tujuannya ibadah sunnah di malam hari, sholat sunnah tahajud, agar Tuhanmu yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Amin. Siapa yang gak mau kita ditempatkan oleh Allah? Karena Allah yang menempatkan hambanya. Dia berada di tempat yang terpuji atau yang hina. Hidupnya bahagia atau celaka, hidupnya sengsara atau senang. Hanya Allah yang menempatkan dan menentukan. Maka jalannya yang pertama sholat tahajud walau rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat. Sholat tarawih berapa rakaat biasanya Bu? Bohong 20 sama witir 23 gitu ya. Ada yang 11, monggo silakan. Nah ini 2 rakaat kayaknya kalau setelah Ramadan agak berat Ustaz. Kenapa ya? Ya nggak tahu. Bangun malam. Ya ke toilet, iya bangun toilet rajin, balik deh kasur. Masya Allah. Oh yang pertama kita diajarkan di bulan Ramadan sholat malam, sholat taraweh di bulan Ramadan biar iman kita bertambah meningkat. Sholat tahajud walau hanya 2 rakaat. Padahal kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kunci keselamatan, dan kunci dikabulkannya segala hajat dan doa ada pada waktu sepertiga malam. Kita diajarkan sahur, betul? 3:30 menjelang detik-detik subuh. Masya Allah, sangat mustajab. Ibu-ibu mohon maaf, biasa kalau bangun sahur pasti kan duluan ya dibandingkan bapaknya. Ya ngangetin dulu. Iya. Ya tahajudan dulu, alhamdulillah. Sampai subuh tuh, wah hebat, luar biasa, Wonder Woman. Nah, selesai Ramadan. Terus lagi biasa itu yang pembiasaan di Ramadan, biasa ngebangunin sahur bapaknya, anaknya ngangetin. Ya nggak usah sahur, minimal bangun sambil menanti azan subuh. Kan amalan ada sebelum azan subuh yang sangat dianjurkan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim wa astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim wa astaghfirullah. Yang pertama ya, sholat tahajud. Kemudian yang kedua, biasanya kita di bulan Ramadan diajarkan apa Bu? Yang selalu kita baca Al-Quran. Disebut tadarus. Selesai Ramadan, Quran dibaca lagi gak tuh? Cuma musiman doang, 1 tahun sekali. Ayo. Alhamdulillah saya mah husnuzon, ibu-ibu Muslim Az-Zuhur selalu baca Quran. Orang setiap malam Jumat ketemu baca Quran, alhamdulillah. Sekalipun Ar-Rahman, Ar-Rahman kan Al-Quran. Sekalipun Yasin, Yasin kan Al-Quran, betul? Ya, itu minimal. Ya jangan minimal mulu.
Ya, ada tambahan kan Syawal peningkatan. Oh, kalau memang hanya di pengajian baca Qur'annya, ya di rumah lah, supaya rumah kita terang, kan enak adem anyem. Ternyata Rasulullah bersabda, "Nawwiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Qur'an." Terangilah rumah-rumahmu dengan sholat malam, sholat sunnah malam, taman di rumah, dan perbanyak membaca Al-Quran biar tempat tuh rahmat turun. Makanya kalau ada rumah tangga ribut mulu, apalagi rumah itu kayak kuburan yang ada dedemit mulu. Tuan rumahnya jangan disalahin rumahnya benda mati. Aku harus beli rumah di sini sih. Oh enggak, elunya. Kalau Betawi mah elunya. Yang nempatin. Ya walaupun itu tadinya bekas kuburan, kan jadi terang kalau untuk ibadah, betul? Malaikat dekat, rahmat turun, adem anyam, rumah tangga sakinah, mawaddah rahmat, anaknya soleh dan soleha, rezeki lancar, amin ya rabbal Quran. Masya Allah, banyak sekali keutamaan Al-Quran. Ibu-ibu ngomong-ngomong hatam berapa kali selama Ramadan? Alhamdulillah hatam berjamaah ya buat dia. PR berarti. Masya Allah, gak apa-apa. Proses semuanya juga. Hidup adalah proses. Cara bacanya itu benar-benar semua satu-satu, jadi memang telaten baru belajar. Gak apa-apa. Walaupun satu ayat, dua ayat, yang penting ada niat untuk selalu baca Al-Quran, bahkan hingga hatam. Apa yang terjadi ketika seorang membaca Al-Quran sampai bisa menghatamkannya? Masya Allah. Ya, riwayat sahih hadisnya, Allah Subhanahu wa ta'ala pun sangat memuliakan mereka yang baca Al-Quran. Iza khatamal abdul Quran shalla inda khatmihi sittuna alfa malak. Rahu Dailami. Diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami bahwasanya seorang hamba ketika membaca Al-Quran sampai bisa menghatamkannya, sekalipun dia angsur, sekalipun dicicil, ya, sampai dia bisa hatam, maka sholat malaikat mendoakannya, memohonkan ampun untuknya. Berapa malaikat yang mohonkan ampun untuk mereka yang baca Al-Quran? Situna alfa malak, 60.000 malaikat, nggak tanggung-tanggung. Masya Allah. Rumah tuh penuh dengan malaikat. Kalau kita baca Quran di rumah, ya Allah, Masya Allah. Bapaknya baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ibunya baca surat Al-Waqiah, Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafiyah idza rujjatil ardu rajja. Anaknya baca tabarakalladzi biyadihil. Hafal jamaah Ustaz, ibu-ibu luar biasa. Sampai ada cucunya baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, tenang hidupnya tuh. Ya insya Allah, jangan pernah bosan dan jangan pernah ada kata jenuh untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Siapapun orangnya yang selalu membaca dan mempelajari Al-Quran, maka Allah akan muliakan bukan hanya di dunia hidupnya, terlebih-lebih kelak di akhirat.
Masya Allah, Quran akan menjadi penolong baginya. Quran akan menjadi syafaat baginya. Ketika di alam kubur akan menjadi teman sejati yang menemaninya. Terang luar biasa di alam kubur yang penuh rahmat dari Allah. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, pembiasaan kita, Bu. Biasanya di bulan Syahri Ramadan ngapain lagi selain baca Quran? Bu, bikin kue. Mendengar nih kupingan. Ya gak apa-apa, bagus. Bikin kue. Kalau ibu-ibu sangat luar biasa, bikin kuenya bukan untuk sendiri, bukan untuk makan sendiri, untuk takjil. Luar biasa. Artinya apa? Perbanyak sedekah. Ayo kita berlomba dalam sedekah. Bu, sedekah itu banyak bentuknya, betul ya? Kalau kita diajarkan dalam bulan Ramadan pada bentuk makanan, minuman, itu sedekah utama. Kenapa? Langsung jadi daging, langsung dimakan, langsung diminum, langsung dirasakan. Memang bentuk sedekah banyak macamnya, tapi yang utama itu. Makanya kalau ada nyumbang air, saya minum, ngalir terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kan seger ya, nyegerin orang, ibadah luar biasa. Bisa jadi saya ngomong keselak gak ada minuman berapa. Artinya apa? Sedekah dalam bentuk apapun monggo silakan. Namun ketika dalam bentuk makanan, baik itu makanan berat atau ringan, apalagi ada snack apa tadi singon aja nanti, Masya Allah, bisa langsung diicipin, dirasakan jadi daging enak, nikmat. Itu dah Bu makanannya Bu. Masih sayang lagi tuh untuk anaknya, Masya Allah, ibu-ibu luar biasa di sini mah. Ya Allah. Artinya apa? Kita disuruh banyak bersedekah supaya memiliki kepekaan sosial. Puasa mengajarkan kita agar manusia peduli terhadap sesama. Kita merasakan lapar, kita merasakan haus, kita lagi susah, ternyata ada yang lebih susah hidupnya di bawah kita, betul? Kita lihat coba. Ibu-ibu jalan dah sekali-kali jalan ke mall mulu atau ke pasar mulu, kolong jembatan atau yang terlantar. Ya Allah, saya pernah itu satu kampung saya datangin, ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya 3 hari gak makan, bisa ketemunya. Ternyata ada yang lebih susah. Saya susah, ternyata ada yang lebih susah lagi. Artinya apa? Ketika kita sudah merasakan lapar, haus, bagaimana saudara-saudara kita? Kan kita sudah belajar ilmu rasa nggak bisa dibohongin Bu. Kalau saudara kita kelaparan, kalau saudara kita sangat membutuhkan pertolongan, kita mampu, kita semampunya, ulurkan, bantu, tolong sekemampuan kita. Berarti meningkat imannya, Syawal peningkatan, berkembang, jempol diterima, amal ibadahnya selama berpuasa. Insya Allah ini dalam menjaga nilai ketakwaan dan fitrah pasca Ramadan. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan, yang pada intinya pembiasaan di bulan Ramadan terapkanlah di luar Ramadan. Apapun itu bentuknya yang kita mampu, nggak usah dipaksakan. Yang kita mampu. Namun kunci dari semua itu, ini inti yang ingin saya sampaikan. Dari tadi nggak nyampe? Enggak. Ini inti sarinya. Bu, apapun yang kita perbuat, bentuknya itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, ibadah yang berhubungan dengan Allah maupun ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Kita harus seimbang nih antara vertikal dan horizontal, hablum minallah dan hablum minan-nas. Makanya doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah lagi. Artinya kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang. Jangan lo rajin zikir, rajin baca Quran, tapi sama tetangga, na'udzubillah min dzalik. Rajin ngaji, ngomongin orang, jangan terus kurih. Na'udzubillah min. Di sini kagak ada, insyaallah. Masya Allah, saya lihat lagi ngaji kok. Mudah-mudahan nggak ada. Amin. Ya Rabbal. Nah, Bu, kita ini kan sifatnya manusia.
Manusia itu tempatnya salah dan lalai. Al-insanu mahal khatwan insan. Sekalipun sekali berulama, sekalipun sekali berorang alim, ada aja kesalahannya, kecuali Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum dari dosa dan salah. Beliau sudah dijaga dari salah dan dosa. Ya, kita kadang imannya naik, lagi ngaji kontol betul, kadang turun, naik, turun, naik, naik. Pertanyaannya, banyakan mana turunnya sama naiknya? Kalau saya banyakan naiknya, Bu. Udah, jangan ke sono. Kira nomor saja. Ya Allah. Artinya apa? Pasca Ramadan kenapa ada halal bihalal disempurnakan dengan saling memaafkan satu sama lain? Karena manusia itu selain dia punya dosa sama Allah, dia istighfar mohon ampun kepada Allah, selesai itu dosa. Namun jika salah dan dosa terhadap sesama manusia, Allah belum maafkan, Allah belum ampun itu dosa dan salah, karena berhubungan dengan hablum minan nas, antara sesama manusia. Maka harus ada halal bihalal. Ini bahasa kita nih ya, nggak ada di bahasa kitab juga, nggak ada di Arab juga, nggak ada. Kamus bahasa Arab cari sekeliling dunia, kagak ada tuh. Ini hanya tradisi. Intinya bahasa Qur'annya adalah saling memaafkan. Kalau bahasa hadisnya begini, ma min muslimaini yataqiyani fatasofahani illa gufira lahuma qabla ayatafarraqa. Dua orang muslim ataupun muslimah berjumpa, bertemu, kemudian berjabat tangan, saling memaafkan satu sama lain, melainkan illa ghufir lahum qabla an tafarraqa, Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum dia berpisah. Sebelum kita berpisah beranjak dari tempat Masjid Az-Zuhd ini, dosa di antara kita, mungkin mohon maaf sengaja tak sengaja, kecil maupun besar, berguguran, selesai sudah, nggak ada tuntutan lagi di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Dan pastinya mendapatkan ampunan Allah. Kalau belum ada kata maaf dan memaafkan, maka Allah belum memaafkan. Kan kita selama bulan Ramadan diajarkan dengan doa, pasti ibu semuanya hafal doa ini. Apa Bu doanya? Ini kan doa yang sangat dianjurkan ketika kita mencari malam Lailatul Qadar. Karena Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, jika aku menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku amalkan? Kul, wahai Aisyah, ucapkanlah kuli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim, ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha mulia. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Allah saja maha pemaaf. Maka kita diajarkan berjiwa pemaaf. Bagaimana memaafkan kesalahan orang lain? Bu, kalau kita berbuat baik dibalas dengan kebaikan itu biasa. Tapi ketika kita dizalimi, disakiti, kita balas dengan kebaikan, itu luar biasa, baru jempol. Berarti keburukan dibalas dengan kebaikan. Iya, maafkan kesalahannya. Kenapa? Karena Allah Maha Pemaaf. Namun harus sadar diri itu yang bersalah. Ini udah bersalah nggak mau minta maaf. Kadang yang disakiti juga masa bodoh amat. Nah, jadi nafsu yang kedepankan ya. Namun jikalau kita berjumpa dan bertemu, atau nggak ketemu juga lewat HP, yang di kampung kita bisa nelpon, Ma, Bapak, minta maaf, Udin belum bisa pulang karena Udin di sini lagi sibuk, kerjaan nggak libur. Wah, minta maaf tuh. Nah, saya mau nanya nih, ibu-ibu minta maaf nggak ke bapaknya anak-anak? Minta maaf nggak ke suami? Ketawa. Hah? Pas lebaran. Iya, nggak apa-apa pas lebaran.
Ya Allah, saya temukan ada ibu-ibu nangis secengkuk. Pak, maafin saya ya Pak. Ada apa sih Bu? Maafin saya ya Pak, saya banyak salah Pak. Suka ngumpetin duit, suka merokok dompet Bapak. Udah tenang aja, alhamdulillah anak-anak kita sudah pada gede. Tuh alhamdulillah dari Jakarta pulang ke kampung, anak kita ada 3 udah pada mandiri, ngasih THR 1 juta. Ibu kan dapat 3 juta dari anak-anak, alhamdulillah. Tambah kencang tuh aku. Kenapa dulu nggak bikin anak 5 atau 10 aja Pak? Kan 10 juta Pak. Astagfirullah. Jadi disambungin ke situ ya. Ngesel nggak punya anak banyak, kan belum punya anak banyak yang ngasih banyak juga. Aduh ibu ini matematika duitnya luar biasa. Ini lagi dalam keadaan sedih aja masih bisa mikirin uang. Nggak ada ibu melihat begini mah di sini, insya Allah ya. Soalnya kampung mana nggak tahu. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kunci dari semua amalan itu adalah istiqomah. Ayo buka yang ini sebagai penutup. Yang bawa Al-Quran, buka Al-Quran surat Fussilat ayat 31-32. Kita baca sama-sama. Mohon maaf, ayat 30 sampai dengan 31. 2 ayat surat Fussilat ayat 30 sampai ayat 31. Kita baca. Saya juga nyontek di mana ada Al-Quran. Di HP-nya deh. Oke, dia